Perkenalkan, nama saya Nirma Yunistiasi, biasa dipanggil Nirma. Di sini bekerja sebagai librarian di Omah Library. Baru sih sekitar 4 bulan, jalan 4 bulan. Mungkin dari ini juga yang pernah saya ceritain waktu dulu brown bag ya. Kalau dari segi lingkungannya sendiri, saya sangat bersyukur gitu. Maksudnya teman-teman di sini sangat ramah, terus juga mereka sederhana sih orangnya yang saya lihat, hingga kocak-kocak juga. Maksudnya saya dulu agak-agak takut dulu karena kerja awal di sini kan posisinya di Jakarta ya, dan biasanya kalau dengar teman-teman yang kerja di Jakarta tuh pergaulannya ngeri lah gitu. Kita harus keluar banyak ongkos lah istilahnya kalau untuk nongkrong dan lain-lain. Tapi ternyata di sini sama sekali tidak gitu. Orang-orangnya sangat haus dengan ilmu pengetahuan sih kalau yang saya lihat juga. Seru-seru, enak juga diajak ngobrol, sangat welcoming juga sama orang baru, nggak ada diskriminasi sama sekali gitu. Kita bisa beda-beda background, tapi apa ya, semua merasa nyaman aja gitu di sini. Seperti itu kalau dari lingkungannya. Kalau dari lingkungan kerjanya sendiri, walaupun dulu kan tahu Omah, maksudnya bekerja dari apa ya, cara kerjanya seperti apa, sudah pernah ceritain gitu dari Mbak Ufi yang lebih dulu kerja di sini gitu. Tapi begitu mulai kerja lagi di sini, cukup kaget sih. Ternyata memang bener apa yang ceritain Mbak Ufi gitu. Di sini pace-nya cepet banget, dan banyak kejutan lah istilahnya. Setiap hari ada pasti yang baru. Kadang nggak harus nunggu hari juga, kadang nunggu jam aja bisa ada pekerjaan yang baru yang kita mungkin juga di luar bayangan kita gitu, kok bisa gitu. Karis mikirnya ke sana gitu. Itu sih awal penyesuaiannya cukup ekstrim di situ. Ya ternyata selama kuliah lembur itu nggak seberapa gitu. Ternyata kerja juga masih sering lembur-lemburan gitu. Saya pikir Arsi kuliahnya aja yang lembur-lemburan, ternyata kerjanya juga gitu. Oke, seperti itu. Kalau boleh cerita sedikit, dulu itu aku tuh sebenarnya tipe orang yang tahu aku harus apa. Selama ini ya, menjajaki sekolah ya, maksudnya dari TK, SD, SMP, SMA. Bahkan aku udah tahu aku mau jadi arsitek dari sejak aku TK gitu. Iya, maksudnya kalau dari TK, SD, SMP udah jelas ya. Habis TK aku harus SD. Tapi dulu udah tahu aku pengennya SD mana, pengennya SMP mana, SMA mana gitu. Kuliahnya pengennya di mana. Walaupun ya nggak semulus keinginan juga gitu. Tapi alhamdulillah ketika kuliah bisa masuk ke arsitektur. Cuman yang agak cukup mengagetkan memang ketika dari kuliah ke kerja gitu. Yang ternyata aku nemuin kok kayaknya jalanku bukan menjadi arsitek ya. Maksudnya aku enjoy dengan dunia arsitektur, tapi ketika dikenalkan ternyata arsitektur itu lebih dari menjadi seorang arsitek, dan memang backgroundku juga dari kecil aku suka baca gitu ya, dan mungkin nggak bisa semudah itu juga lepas jiwaku bukan di situ gitu. Dan ketika lulus tuh agak bimbang juga sih sebenarnya, cukup galau karena aku lulus ketika pandemi. Waktu itu awal pandemi, yang dimana kondisinya emang ya banyak orang di PHK juga, orang-orang mungkin juga ada kesusahan cari kerja, ya itu setidaknya aku alami ya gitu. Di satu sisi ketika ada lowongan pekerjaan mencari arsitek, apakah harus mencoba, tapi kayaknya aku tuh nggak di sini gitu. Tapi di sisi lain juga di kondisi yang seperti ini tuh sebenarnya langka untuk mendapatkan pekerjaan. Dan dilema lainnya adalah dulu kan aku di Jogja ya. Di Jogja itu biro arsitek memang sedikit sih.
sedikit, dan itu salah satu faktor yang menambah kelangkaan lowongan pekerjaan juga. Di sisi lain, kalau di Jakarta terutama kan banyak lowongan di Jakarta. Waktu itu pandemi lagi heboh-hebohnya gitu, cukup parno juga kalau harus ke Jakarta gitu. Kondisi juga kan masih sama orang tua, dan ya salah satu orang yang yang dipasrahi mungkin ya, bisa dibilang untuk menjagain orang tua gitu, karena kakak yang lain juga posisinya nggak di Jawa gitu, nggak di Jogja maupun di Wonogiri. Saya aslinya Wonogiri. Itu dilematisnya sih waktu itu. Cuman waktu itu ketika omah buka lowongan, dikasih tahu Mbak Uvi juga waktu itu, mikirnya aduh ini salah satu kesempatan nih, maksudnya ini passionku juga kan di sini. Dilema juga sih waktu itu, nggak izin orang tua lebih dulu juga, tapi ya udah dicoba dulu, semoga bisa gitu. Udah tanya juga ke teman, ke pasangan juga, di encourage lah untuk yakin coba daftar aja gitu. Ya udah akhirnya keterima sama kerja di sini. Alhamdulillah bisa enjoy dan bersyukur banget sih. Maksudnya saya nggak harus kerja di bidang arsitektur, menjadi seorang arsitek dengan terpaksa. Tapi bisa mengerahkan passion di bidang yang insya Allah tepat dengan kemampuan saya gitu. Dulu pertama kali ketemu itu dulu di Surabaya, di Omah Boto. Karis waktu itu datang dengan baju putihnya, dan ya waktu itu celana panjang sih. Iya. Duduk di meja makan, aku masih inget tuh, sama ada Pak Andi, ada Pak Eka juga kalau nggak salah dulu, ada Pak Eka Osa. Waktu itu aku ngasihin buku Nata Bata. Kesannya orangnya ini sih serius sih, kayak nggak tahu ya, mungkin aku yang minder apa gimana, tapi orang-orangnya kayak susah untuk didekati gitu, unapproachable. Tapi sebenarnya baik gitu. Ketika aku ngasih kan ya dia bilang terima kasih dengan santunnya lah gitu. Oh ya ternyata baik gitu. Terus kan juga acaranya waktu itu kebetulan waktu acara pembukaan open house ini ya Omah Boto ya. Jadi ya banyak orang juga yang datang untuk ngelihat karyanya Pak Andi gitu. Ya Kak Aris tuh juga salah satu pembicara gitu, dan mereka cukup kocak lah di sana gitu, kayak ya emang udah deket ya, emang udah teman dekat di situ. Nggak nyangka juga sih, walaupun dulu ngerasanya humornya cukup asing tentang perwayangan dan lain-lain gitu. Ya mereka kayak punya dunia sendiri lah gitu. itu pertama kali ketemu. Terus juga setelah itu pernah ikut webinarnya di Omah gitu. Awal-awal cukup kesulitan sih sejujurnya, soalnya banyak kosakata yang nggak aku ngerti, yang agak cukup asing di telingaku gitu. Ya aku dulu mikirnya ini orang pintar banget sih, ngomong apa sih gitu, kok orang-orang kayaknya pada ngerti gitu, apa aku doang yang bodoh gitu. Ngerasanya kayak gitu. Ya itu sih, kayak maksudnya aku juga kuliah di arsitektur, tapi kok kayaknya nggak segini banget bahasannya gitu, berat banget lah bahasannya waktu itu. Masih inget salah satunya kuliahnya Pak Nanda ya, ada sesi diskusi kan ya sama Kak Aris juga, banyak kosakata ya aku nggak ngerti. Terus ketika kerja di sini ketemu Kak Aris lagi, itu aku masih ingat hari pertama tensionnya sebenarnya cukup tinggi sih waktu aku awal masuk. Itu juga cukup mengagetkan, tapi sebenarnya aku udah prepare diri, maksudnya apapun yang terjadi aku siap gitu ketika itu di posisinya, maksudnya nggak kaget banget juga kalau Kak Aris sedang marah-marah atau gimana gitu.
Ya waktu itu ngomongin manuskrip lah pokoknya, manuskrip sejarah pagar. Ya, aku hari pertama awalnya di briefing sama Mbak Ufi sama Mas Satria untuk ya udah kamu coba ini aja bikin apa summary kelas form waktu itu Pak Revi, kelas formnya Pak Revi. Oke, aku udah dengerin agak ya beberapa menit lah, terus Kak Aris datang ngebriefing, ternyata nggak mau. Kamu langsung aja masuk manuskrip ini sejarah pagar gitu. Pokoknya sehari ini ya, jadi ya satu paragraf atau berapa kata gitu yang aku juga nggak familiar dengan bahasannya, terus aku harus cari referensi dari mana, waktu itu juga bingung, terus masih bertanya-tanya juga paragraf tuh beneran paragraf yang bisa dibaca atau bisa referensi dulu atau gimana gitu. Ya udah apa adanya aja lah, sepahamku aja lah aku kasih. Sore-sore itu kita rapat lagi, kena deh. Kena deh, nggak kayak gini maksudnya. Ya iya, jadi langsung paragraf yang utuh gitu. Ya udah dari situ belajar, oh ternyata maksudnya kayak gini gitu. Itu sih impresinya agak cukup naik turun ya. Ya kalau posisinya Kak Aris kan 40 tahun dan ya aku lihat udah stabil lah ya menjalani karir gitu. Di studio jalan, Omah juga jalan, yang apa ya, yang posisinya tuh literasi gitu, literasi arsitektur di Indonesia yang menurutku juga masih cukup minim, dan Kak Aris dengan beraninya membuka lapangan itu gitu. Aku cukup salut sih, dan itu bisa bertahan sampai sekarang dan menjadi semakin besar sekarang. Ya aku juga bersyukur gitu dan berterima kasih juga Kak Aris untuk memberanikan diri melahirkan Omah Library dan memproduksi ilmu pengetahuan untuk semua orang gitu, semua kalangan gitu. Tentunya admin juga, tanpa admin kita juga pastinya akan berantakan ya. Apa ya, harapannya semoga ya, aku juga sebenarnya masih bertanya-tanya dan setengah bertanya-tanya bagaimana caranya Kak Aris bisa memanage semua ini gitu. Apa ya, lingkungannya tuh seolah-olah di sini saja, tapi sebenarnya banyak yang terjadi gitu. Kita ya interaksinya di sini ya di Oma, ya di Raw, ya di admin gitu, tapi itu aja udah banyak gitu. Itu aja udah banyak. Salut sih gimana caranya Kak Aris bisa ngehandle itu. Ya semoga kedepannya bisa lebih tertata lagi ya. Ya pastinya apa ya, ada yang banyak dihandle, ada juga miss-nya juga. Dan mungkin kedepannya kan harapannya bisa menjadi lebih besar ya semua yang dilahirkan oleh Kak Aris ini, harapannya bisa menjadi lebih besar dan apa ya, memproduksi juga orang-orang di sini yang bisa menjadi tangan panjangnya Kak Aris lah gitu. Jadi mungkin kalau aku di bayanganku ke depannya itu Kak Aris sudah mulai lepas tangan gitu, nggak benar-benar hands out secara langsung, tapi udah punya tenaga yang dia benar-benar percaya untuk bisa ngehandle gitu. Harapannya ke depannya itu, sama ya aku juga tentunya berharap Kak Aris bisa punya ya selalu menemukan kebahagiaan lah ya dalam setiap tujuannya, dan juga mungkin juga aku bingung sih gimana bilangnya, tapi punya waktu untuk bernafas juga. Punya waktu untuk bernafas dan mungkin merefleksikan diri lebih dalam gitu. Soalnya sejauh ini kita juga sering lihat Kak Aris tuh selalu berlari gitu.
Tapi kemarin ini sih seneng sih waktu lihat storynya Kak Rich waktu cerita waktu kemarin ulang tahun itu akhirnya punya kesempatan untuk tidur siang. Wah itu iya juga ya, orang sibuk tuh bahkan tidur siang doang aja berharga gitu. Apa ya? Ya hadiahnya tuh sesederhana itu kadang-kadang adalah waktu dan untuk beristirahat juga. Ya semoga bisa menjaga diri maksudnya dalam hal fisik gitu ya. Menjaga kesehatan juga, tentunya untuk keluarganya juga semoga lebih harmonis. Selamat bertambah usia Kak Rich yang ke-40 tahun. Semoga ya teman-teman juga sudah banyak mendoakan di sini. Saya juga mau menambahkan doa juga, semoga bertambah sejahtera, bisa membantu lebih banyak orang lagi juga, berbagi ilmu kepada orang yang lebih banyak lagi, menularkan ilmu kepada kita juga, bisa membimbing orang juga untuk menjadi sukses di jalannya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Saya tahu Nirma itu dulu bantuin bikin bukunya Mas Andi. Dan saya udah tahu namanya Nirma itu dari Mas Andi. Dan biasanya kalau anak-anak Nirma itu orang itu sangat stabil dan sangat teratur. Kalau saya tahu dulu waktu kerja Nata Bata, stabil. Padahal Mas Andi itu berantakan banget. Mas Andi itu lucu, dia sempat tersesat di Perancis ya. Itu abis itu suka blank gitu. Saya bilang, ikut cepet sini, jangan jauh. Dia kayak gitu. Jadi saya bayangin kalau lagi nulis buku itu Mas Andi kayak tahu-tahu bisa ruang hampa gitu habis ini. Nah Nirma kan ada di situ mengikuti terus ya. Jadi saya tahu ini kayak ada satu kereta yang pasti akan masuk ke stasiun nih. Nah Nirma salah satu orang yang sangat vital di sana dan saya tahu itu. Dan waktu aplikasi Nirma masuk sebenarnya saya udah tahu gitu ya. Kadang-kadang kita bisa ya pura-pura nggak tahu ya, tapi kita tahu gitu pada waktu itu. Nah yang menariknya waktu itu saya cuma mikir apakah ekspektasinya sama. Apakah ini tuh sesuai dengan persepsi saya gitu ya waktu itu. Dan pada waktu itu selesai semuanya sama Kak Idit dari forensik itu selesai, mendatang pertama kali ketemu pertama, saya pikir saya kan ngobrol gitu, gimana begini. Saya ingat tutur katanya itu cukup teratur ya. Dia tuh kalau ngomong sesuatu itu A, B, ini karena ini, begitu. Premisnya tuh jelas gitu. Karena ini begini, jelas gitu. Nggak kayak library ini saya ketemu biasanya berantakan gitu. Satria berantakan, Buffy berantakan, tapi profitnya bagus. Ini banyak. Amel ya rada berantakan, Kirana berantakan, hampir semuanya berantakan. Tapi kalau Nirma, ini orang kok ngomong kok ada kayak premisnya ya. Karena ini begini, kayak penyiar radio gitu. Kalau ngomong itu suaranya kayak penyiar radio. Kayak di Jak FM gini, ada laporan cuaca gini kayak gini gitu. Jadi kayak dia jelasin sesuatu dengan konteks gitu. Saya bilang, oh ya sudah gitu. Nah, habis saya biarin kan. Udah tahu ya. Udah dikejar sama Hanifah Kak gini. Habis itu saya coba cek tulisannya. Loh, tulisannya kok gampang terprediksi gini ya? Kayak gini. Habis itu, loh kok boring banget ya? Maksud saya, gini. Dia berdasarkan aturan gitu. Padahal kalau di Oma Library kan itu lumayan imajinatif ya. Ada kayak imajinasi gitu, bukan cuma kualitatif sama kuantitatif gitu kan. Ko Hanifah itu udah makanannya lah, kuantitatif kayak bantuin mungkin dulu dosennya kali ya. Ini kayaknya setipe sama si Hanifah nih. Tapi dia udah punya premis gitu. Kalau Hanifah kekuatannya proofread, kalau ini kekuatannya itu pokoknya di tangan Nirma itu pokoknya endingnya itu cantik aja, suatu kalimat. Gitu. Jadi waktu itu saya coba untuk menariknya ke ranah yang lebih imajinatif dan membuat challenge supaya Nirma coba baca ini, habis itu coba kamu nulisnya itu dibawa nge-flow aja seperti itu. Dan akhirnya dia cepet banget sih belajarnya. Habis itu menariknya saya tahu dia tuh kaget ya mungkin ketemu saya ya. Mungkin nggak biasa kali ya, karena kalau saya kan selalu kan memintanya kan selalu spontan gitu. Spontan itu bukan kayak kena sidak ya. Kamu lagi ngapain, cerita apa, saat itu juga. Kalau kamu nggak ngerti kan kamu ngeblank ya.
waktu itu dia sempat ngeblank, sampai bingung gitu karena kan sesuatu yang protokoler, tapi kalau mulai dari sesuatu dengan value pasti ada yang diceritakan kan. Tetapi makin lama cuma perlu waktu 1 minggu. Saya ingat waktu minggu pertama, pada waktu yang kedua nulis kalau nggak salah sejarah pagar, habis itu masuk ke beberapa tradisi vernacular sampai ke Telah Hasan Fatih. Wah, udah the best, udah lari. Saya bilang, waduh, ini kok kayak model-model gue ketemu Satria, tapi Satria udah dia kerja di sini kok 3 tahun ya. Tapi maksud saya, karena saya cuma diam aja. Oke, kita tweak ke sini, imajinasi, tapi udah lengkap body of tulisannya. Luar biasa sih, promising banget dari segi penulisan. Tapi ada hal-hal yang terpendam menurut saya. Terkait sama fantasinya itu tadi. Kalau itu bisa diledakkan, menurut saya one of the kind. Fantasi itu kayak gini. Harus dibawa ke level yang kayak nggak takut gitu. Kayak misalnya konyol gitu, nggak bisa selamanya manis. Kadang-kadang konyol itu juga jadi manis gitu. Tapi kok di tangan Nirma itu semuanya itu manis gitu. Nah, konyol itu kayak misalnya kayak balik ke masa anak-anak yang banyak kesalahan gitu. Bukan berarti tulisannya salah ya, tapi merayakan something is like a lunatic things gitu loh ya. Kayak misalnya Lulu dengan wih-nya gitu, dan grit-nya gitu kan, kayak gitu. Itu kan beda ya. Dan saya pikir ini kayak dua hal yang bertolak belakang. Nirma itu kayak semacam, saya nggak bilang frontage ya, tapi depannya itu kelihatan manis gitu ya. Nah, belakangnya ini sebenarnya sangat menjanjikan gitu, karena dia udah selesai sebenarnya sama depan. Tinggal mau masuk ke belakang sampai masuk ke level fantasi sampai bisa 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 grit gitu kan. Ada orang yang kebalik ya, dari belakang masuk ke depan. Kalau dia dari depan mundur ke belakang. Teknis-teknis terkuasai dengan baik. Dan saya pikir Omah, dan kadang-kadang Kak Yudit bilang, ini siapa bahasa Inggrisnya bagus banget? Itu Nirma gitu. Anak-anak Omah bisa bahasa Inggris kayak gini ya? Bisa gitu. Dan akhirnya dia kayak mungkin nggak pedean kali ya, ngobrol sama peersnya yang mungkin seniornya kali ya, yang mungkin harus kayak dianggap sebagai teman. Cuma seriously, anak-anak itu menganggap Nirma itu sudah kayak seseorang yang sudah mungkin pengalamannya udah kayak 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Jadi old mind gitu, old mind as a technical. Ada yang old mind as a reflektif ya. Ini old mind as a technical. Jadi technicability-nya tuh bagus ya. Jadi saya perlu mengucap terima kasih ke Nirma, karena Oma Library mendapatkan orang-orang yang langka gitu ya. Dan dari segi technicability, storytelling, dan menata framework dan juga menata kata demi kata itu bisa terlihat romantik, cantik gitu ya, dan punya kedalaman juga. Dan akhirnya sisi-sisi diskursus itu bisa dimulai karena yang basic-basic itu sudah bisa selesai gitu. Nah, akhirnya kita akan masuk ke dalam levels yang lebih dalam gitu ya, seperti kapal selam gitu. Nah, mungkin kita akan masuk ke level itu, dan mungkin Nirma membuat Oma Library menjadi lebih siap sih. Saya pikir itu aja sih kalau dari ini. Nah, dia tuh udah kayak anak kembar sih sama Hanifah. Anak kembar kayak Upin sama Ipin gitu. Dia kayak udah tahu kalau A bicara A, B bicara B, A bicara kali yang di tengah, kadang ini anak mikir apa sih? Stop gitu. Coba lu ngomong apa sih sebenarnya kayak gitu. Jadi, nah kadang-kadang dunianya tuh kalau sudah bekerja satu sama lain, bekerja itu kayaknya udah punya vibrasi kali ya. Dan mereka work on that kind of dunia juga, yang itu very interesting sih to see and to see the contribution in Oma Library. Yang pada akhirnya ya in another level ya, nah kita mendapatkan energi ya. Itu dari orang-orang yang sudah pernah kenal deket waktu di kampus, waktu di mana, dan akhirnya kita jadi chemistry-nya udah luas gitu. Jadi hal-hal yang luar biasa bisa terjadi gitu, yang udah beyond the basic ya, yang nggak cuma kayak kenalan, tapi udah kayak bisa hai bareng gitu sih. Jadi terima kasih Nirma buat seluruh kerja kerasnya.